Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asyifa Amelia dengan NPM 10070218100 dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya yang berjudul Usulan Perbaikan Kualitas menggunakan metode SQC dan metode FMEA untuk meminimasi cacat produk dalam industri innovation. Penelitian ini dilakukan dalam industri innovation yang bergerak di bidang industri rajut dengan proses produksi itu make to stock. Kemudian pada perusahaan ini juga menghasilkan 3 produk diantaranya sweater, baju, dan rok. Berdasarkan observasi pengamatan langsung, kondisi perusahaan saat ini mengalami beberapa kerugian di antaranya yaitu turunnya tingkat kepercayaan konsumen serta adanya biaya tambahan untuk pengelolaan produk cacat. Selain itu didapat juga data kecacatan tahun 2021 dari bulan Januari hingga Desember. Dari ketiga produk ini, ternyata ada 3 jenis kecacatan. Yang pertama itu ada cacat berlubang, cacat berkerut, dan cacat noda. Maka dari itu diperlukan satu alat untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kecacatan. Gunakan metode SQC dan FMEA, serta untuk pencegahan timbulnya produk cacat dilakukan perancangan usulan perbaikan dengan pendekatan 5W1H. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada studi pendahuluan, di mana ada studi literatur dan studi lapangan. Selanjutnya ada merumuskan masalah dan tujuan. Selanjutnya penentuan batasan masalah dan identifikasi variabel penelitian. Selanjutnya ada pengumpulan data berupa pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Data pun terbagi menjadi 2, yaitu ada data primer dan data sekunder. Selanjutnya yaitu tahap pengolahan data menggunakan metode SQC. Yang pertama ada menggunakan histogram, selanjutnya diagram Pareto, dan yang terakhir ada diagram sebab akibat. Kemudian masuk ke metode FMEA, yaitu ada menentukan tingkat keseriusan atau severity, kemudian menentukan tingkat kemungkinan terjadinya kegagalan atau occurrence, dan yang terakhir ada menentukan tingkat kemungkinan deteksi oleh proses kontrol atau detection. Nah, selanjutnya itu menghitung nilai RPN, kemudian mengurutkan prioritas kegagalan nilai RPN, selanjutnya dokumentasi FMEA. Kemudian selanjutnya tahap analisis dan usulan perbaikan menggunakan 5W1H, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Pada penelitian ini, dari beberapa produk yang ada, yaitu baju, rok, dan sweater, hanya akan menampilkan satu produk, yaitu produk sweater. Hal ini dikarenakan mesin-mesin yang digunakan dan jenis kecacatan yang dimiliki setiap produk itu sama, sehingga pasti permasalahan yang terjadi di setiap tahapan awal produksi itu sama. Berikut merupakan hasil penelitian dari grafik histogram, yaitu ada data jumlah produk sweater, untuk memperlihatkan data jumlah produksi yang tertinggi, yaitu pada bulan April. Selanjutnya ada grafik histogram jumlah jenis sisa produk sweater dimiliki jenis kecacatan berlubang yang tertinggi, yang kedua berkerut, dan yang terakhir ada noda. Berikut ada hasil penelitian dari diagram Pareto. Dapat diketahui bahwa kecacatan dominan yang terjadi pada jenis cacat berlubang yaitu dengan persentase 59% dari jumlah cacat 426 produk, kemudian berkerut 26% dengan jumlah cacat 188 produk, dan noda 15% dengan jumlah cacat 108 produk. Selanjutnya ada hasil penelitian diagram sebab akibat. Pertama itu dari jenis kecacatan berlubang terdapat 3 faktor, yaitu faktor manusia, material, dan mesin. Selanjutnya ada dari jenis kecacatan berkerut ada 4 faktor, yaitu dari manusia, metode, mesin, dan lingkungan. Dan yang terakhir dari jenis kecacatan noda ada 4 faktor juga, faktor manusia, mesin, material, dan lingkungan. Adapun hasil perhitungan dari RPN didapat dengan RPN terbesar itu 180 dan yang terkecil dari 75. Berikut merupakan hasil dokumentasi FMEA dari jenis kecacatan berlubang, kemudian ini dari jenis kecacatan berkerut, dan yang terakhir ini dari noda. Adapun usulan perbaikan 5W1H yang diusulkan oleh peneliti dapat dilihat pada gambar ini untuk jenis kecacatan berlubang. Selanjutnya ini jenis kecacatan untuk berkerut, dan yang terakhir ini untuk jenis kecacatan noda. Adapun kesimpulan ini menjawab dari tujuan penelitian. Yang pertama yaitu faktor penyebab apa saja yang menimbulkan kecacatan. Pertama, ada 6 faktor. Yang pertama itu ada faktor manusia, yang kedua itu ada faktor mesin, ketiga ada faktor material, keempat itu ada faktor metode, dan yang terakhir faktor lingkungan. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan RPN, didapatkan nilai RPN terbesar yaitu 180 pada mode kegagalan benang mudah putus dan jarum mudah patah, sedangkan nilai RPN terkecil yaitu 75 pada mode kegagalan area kerja kotor. Perbaikan yang diberikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu membeli dan mengganti benang yang kualitasnya lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, meningkatkan pengawasan yang awalnya hanya sekali, dijadwalkan rutin setiap 1 jam sekali, dan diberikan evaluasi setiap harinya agar operator lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, melakukan perawatan dan pengontrolan mesin secara rutin. Yang keempat, ada pengecekan bahan baku sebelum proses rajut berlangsung. Yang kelima, adanya arahan terhadap operator secara rutin, dan evaluasi kegiatan proses produksi sehari sebelumnya yang dilakukan sebelum kegiatan setiap akan berlangsung. Yang keenam, ada memeriksa hasil proses pengerjaan operator secara rutin setiap 3 jam sekali dan memberikan arahan untuk durasi secara rutin setiap 3 jam sekali
dan memberikan arahan untuk durasi memberi penekanan terhadap produk sebelum operator memulai proses steam. Selanjutnya ada pengecekan sebelum proses rajut berlangsung untuk memastikan mesin yang digunakan selalu dalam keadaan bersih dan layak pakai. Selanjutnya ada menambahkan lampu di area yang kurang pencahayaan dan melakukan pengawasan serta pemeriksaan secara rutin sebelum memulai kegiatan ombros untuk memastikan kebersihan di area kerja. Selanjutnya, adapun saran, perusahaan harus melakukan pemeriksaan yang menyeluruh dan berkelanjutan secara terus-menerus pada seluruh proses produksi agar dapat mengurangi kecacatan pada produk. Yang kedua, perlunya dilakukan pengawasan dan pengarahan kepada operator secara berkala. Yang ketiga, yaitu perusahaan dapat menggunakan beberapa usaha perbaikan yang diberikan dalam penelitian untuk mengurangi produk cacat pada proses produksi untuk produk sweater, baju, dan rok. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.